Aku pernah rugi sampai 800 juta dalam membangun beberapa bisnis, seperti bisnis e-sports, clothing line, sampai startup. Dan bahkan aku pernah pengangguran selama 6 bulan semenjak aku memutuskan untuk balik dari Amerika ke Indonesia di awal tahun ini. Di dalam video ini, aku akan bagi menjadi 3 bagian. Part 1, aku akan menceritakan perjalanan aku bangun bisnis sampai bisa rugi 800 juta. Yang kedua, cerita setelah aku pulang dari Indonesia dan gak tahu mau ngapain selama 6 bulan. Dan yang ketiga, bagaimana sampai akhirnya aku berhasil membangun bisnis yang tepat untuk aku. Pastikan nonton video ini sampai habis, biar kamu gak usah rugi 800 juta dan bisa membangun bisnis yang tepat untuk dirimu. Kita langsung aja masuk ke part pertama. Perjalananku rugi 800 juta dalam membangun beberapa bisnis. September 2019, aku pertama membangun bisnis pertamaku, yaitu bisnis baju. Aku buat merek yang namanya A Strange Chapter. Di season 1, aku langsung memproduksi 100 pieces baju. Dan dengan memanfaatkan hype dan popularitas yang aku miliki pada saat itu, aku berhasil menjual 100 pieces baju ini hanya dalam waktu 3 hari. Dan aku bisa meraup keuntungan sampai 20 juta dalam 3 hari di momen itu. Mungkin yang bisa membuat baju itu sold out, karena aku memberikan tanda tangan di masing-masing 100 baju itu yang mungkin bisa menjadi value tambahan ya. Tapi aku belum sempat untuk membuat season 2. Aku memutuskan untuk stop produksi baju itu karena aku harus balik ke Amerika melanjutkan kuliahku. Jadi memang pada saat itu buat bisnisnya ini iseng-iseng aja dan pengen ngetes sebenarnya. Lu ngerti dunia bisnis itu seperti apa? Setahun setelah itu, Juni 2020, akhirnya aku memutuskan untuk bangun bisnis baru, yaitu bisnis e-sports. Dan pada saat itu, memang hype-nya Mobile Legends itu lagi panas-panasnya. Aku dan 2 temanku memutuskan untuk membangun bisnis e-sports. Namanya adalah Percival Esports. Ini fokus ke arah core dan ini dia Percival Esports. Yang kita lakukan pada saat itu, kita mau memberikan yang terbaik. Jadi kita mulai hiring orang-orang yang memang udah di top leaderboard di masing-masing role. Kalau kalian yang main Mobile Legends, pasti kalian ngerti yang aku maksud ini apa. Di Mobile Legends, itu ada 5 role. Dan di masing-masing role ini, kita berusaha mencari yang terbaik di bidangnya. Untuk itu, gajinya mereka tuh besar banget. Kita bayar masing-masing per anak itu di atas UMR atau 5 jutaan. Belum termasuk dengan coach yang kita harus sediakan untuk tim Mobile Legends ini. Pada saat itu, di e-sportsku bukan hanya 1 game doang, tapi ada PUBG, Free Fire, dan bahkan untuk Mobile Legends kita bangun 2 divisi cowok dan divisi cewek. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa untuk gajinya sendiri, let's say kita bilang total player ada sekitar 20 dengan gaji 5 juta per anak, belum termasuk coach, manager, dan kita harus sewa gaming house buat mereka tinggal. Jadi total expense yang kita keluarkan dalam 1 bulan itu sekitar 100 jutaan. Nah, di benak kita pada saat itu, dengan membangun tim yang segini bagus dari awal, otomatis tim kita pasti bisa menang. Dan kita berharap hadiah dari kompetisi yang kita ikutkan itu bisa menutupi semua pengeluaran kita. Tapi faktanya adalah dari sekian banyak kompetisi yang kita ikutkan, hanya beberapa doang yang menang, sisanya kalah. Yang terjadi adalah kita boncos, dan boncos. Sponsor gak ada yang mau masuk karena kita adalah tim baru. Dan aku sendiri gak ada pengalaman sama sekali di dunia game. Aku bukan gamers, aku bukan content creator gaming. Dan founder-founder yang lain juga sama, gak ada sama sekali background gamingnya. Yang membuat kita harus rugi sampai 450 juta. 4 bulan setelah itu, tepatnya di bulan Oktober tahun 2020, di tahun yang sama, aku udah merasakan bahwa bisnisku ini udah rugi dari e-sports tersebut. Jadi aku udah memutuskan untuk stop penyuntikan modal lagi, karena ini modal 100% dari kita sendiri, gak ada investor sama sekali. Akhirnya aku memutuskan untuk membangun bisnis ketigaku, yaitu clothing line atau brand baju lagi. Karena aku udah merasa sukses pada clothing line pertamaku, dan aku memutuskan untuk membuat clothing line keduaku dengan tema yang berbeda. Kalau yang di A Strange Chapter tuh lebih ke hype beast, yang kayak oversize gitu. Di bisnis baju keduaku ini, aku mau temanya yang agak unik. Jadi kita terinspirasi dari brand Rip and Dip. Itu adalah sebuah karakter kucing yang dibuat agak nakal dan kontennya memang untuk 18 tahun ke atas. Untuk itu kita juga mau mengimplementasikan hal yang sama, yaitu kita membuat sebuah konsep, tapi ini anjing park yang kita buat dengan konsep yang mirip dengan Rip and Dip. Makanya namanya Park Up. Park Up sendiri, park itu dari nama anjingnya, dan Park Up sendiri artinya ya itulah ya, kalian sudah tahu. Tapi yang terjadi adalah karena aku terinspirasi dari A Strange Chapter, jadi di batch 1 kita langsung produksi kurang lebih sekitar 100 baju juga, dan ternyata hype-nya itu nggak sesuai sama baju yang aku rilis di tahun 2019 itu atau A Strange Chapter. Yang terjadi adalah bajunya kita udah produksi banyak tapi yang minat dikit, karena mungkin keunikan dari baju itu yang belum bisa diterima oleh market Indonesia, dan juga warna-warna yang kita pilih itu bukan warna-warna yang disukai oleh warna Indonesia, yaitu mungkin hitam dan putih. Kita sengaja mengambil warna-warna pastel seperti merah pastel, kuning
kuning pastel, biru pastel, karena kita mau menjadi unik dan berbeda. Tapi unik dan berbeda, sekali lagi, itu belum tentu bisa diterima oleh orang banyak. Apalagi kalau kita belum mengetes apakah ada market yang mau terhadap produk tersebut. Hasil, aku rugi lagi. Dan di sini aku rugi sekitar 50 juta lagi karena produksinya udah gede dan banyak barang sisa, dan akhirnya barang-barang yang kita udah produksi ini kita sedekahkan ke orang-orang dan ngasih ke teman-teman aja. Setahun kemudian di Juli 2021, aku dan 4 temanku yang lain memutuskan untuk membangun sebuah startup, dan ini merupakan bisnis yang terakhir aku rugi di sepanjang hidupku sampai saat ini, dan semoga itu yang terakhir beneran ya. Namanya adalah Sekilas Aja. Sekilas Aja adalah sebuah platform yang dimana kalian bisa menghabiskan satu buku hanya dalam waktu 15 menit. Jadi kita udah merangkum buku yang setebal itu ke dalam 15 menit dan ada versi audio dan videonya. Alasan kenapa aku membuat produk ini, karena aku melihat ada masalah yang sangat-sangat besar di Indonesia, yaitu tentang minat baca. Indonesia menjadi negara kedua dengan minat baca terendah di dunia. Dan di benakku pada saat itu, kalau misalnya aku bisa memberikan sebuah solusi terhadap masalah yang besar ini, otomatis aku udah pasti sukses. Tapi yang aku nggak cari tahu adalah, apakah market Indonesia itu beneran bisa di-disrupt dengan satu produk ini? Apakah beneran produk ini bisa menyelesaikan masalah yang sebesar itu? Itu yang nggak aku lakukan pada saat itu. Dan aku langsung fokus pada produknya. Langsung aku hiring tim yang gede, sewa editor, bikin aplikasinya sampai masuk ke App Store dan Google Play, dan kemudian kita langsung bayar orang-orang ini untuk merangkum, mentranslate, dan semua itu costnya sampai ratusan juta. Dan pas saat produknya udah jadi nih, ada sekitar 200 bukuan lebih yang kita udah rangkum, kita lempar ke masyarakat, nggak ada yang beli. Peminatnya dikit banget. Kita udah berusaha melakukan segala jenis marketing. Mulai dari digital marketing, webinar marketing, social media. Itu udah boosting pakai social media aku yang punya jutaan followers. Tetap gak works sama sekali. Di bisnis Sekilas Aja ini, aku rugi sampai 300 jutaan. Nah, kesalahan terbesarnya itu karena kita nggak ngerti tentang yang namanya money management, dan pengalokasian dananya ini nggak tepat sama sekali. Pada saat itu kita langsung memfokuskan pada produk yang dimana kita masih nggak tahu nih apakah ada orang mau beli produk kita atau enggak. Kita udah menggelontorkan uang segitu besarnya untuk translator, voice overnya, editornya, dan kita juga bahkan gak wise dalam pengalokasian dana ini. Satu voice over itu kita bisa bayar 8 juta sampai 10 juta per bulannya. Padahal output yang kita dapatkan itu gak sesuai dengan gaji yang kita berikan. Itu menurutku pribadi. Nah, di masa sulitnya bisnis Sekilas Aja ini, tiba-tiba ada seorang partner baru yang mau join ke dalam bisnis ini, yang membuat akhirnya aku memutuskan untuk balik ke Indonesia dan fokus 100% seluruh hidupku kuserahkan pada Sekilas Aja ini. Dan ini ada berhubungan dengan momen dimana aku pulang ke Indonesia dan gak tahu mau ngapain selama 6 bulan. Akhirnya aku balik ke Indonesia di Maret 2023 karena ingin fokus mengembangkan bisnis Sekilas Aja ini setelah kemasukan satu partner ini. Dan setelah melakukan beberapa meeting selama sebulan, si partner ini memutuskan bahwa bisnis Sekilas Aja ini harus diberhentikan untuk sementara, atau istilahnya diparkir terlebih dahulu, karena memang market Indonesia yang belum siap terhadap produk ini. Mau dipaksakan segimanapun, ya orang Indonesia itu masih belum punya kesadaran bahwa membaca itu penting. Dan beneran kita harus hentikan bisnis ini. Ditambah lagi dengan sebenarnya aku ini sebagai owner kan, tapi aku sendiri juga bukan orang yang suka membaca buku. Jadi dari bulan Maret itu sampai bulan Agustus, aku tuh bener-bener nggak tahu mau ngapain. Ya puji Tuhannya memang aku masih bisa mendapatkan income dari endorse dan dari profesiku sebagai content creator. Tapi dari sisi bisnis, aku bener-bener nggak tahu harus ngapain. Karena posisinya aku udah tinggalkan pekerjaan gaji 100 juta aku di Amerika, dengan harapan balik ke Indonesia bisa mempunyai bisnis yang sustain. Tapi begitu balik, bisnis ini diberhentikan dan aku nggak tahu mau ngapain. Selama jernihku 6 bulan pengangguran ini, itu bener-bener aku setiap hari hanya brainstorm, cari ide, dan bener-bener berusaha untuk mencari bisnis yang baru. Mulai dari mau bikin burger pada saat itu, sampai mau bikin aplikasi seperti Canva untuk editan, dan masih banyak ide-ide yang bener-bener gak make sense untuk aku jalankan. Nah, sampai akhirnya aku berhasil menemukan sebuah bisnis yang tepat dan match dengan aku. Bagaimana akhirnya sampai aku berhasil menemukan bisnis yang tepat? Di bulan Agustus, finally, setelah ngobrol dengan banyak mentor di masa-masa aku nganggur ini, akhirnya aku bisa memutuskan untuk membuat sekolah konten kreator yang namanya Seafluencer University. Kenapa sih akhirnya aku memutuskan untuk membangun Seafluencer ini? Karena yang pertama, aku punya pengalaman 6 tahun sebagai content creator, dan ini udah menjadi strength. Aku udah experience banget sebagai content creator, dan aku udah bisa proof bahwa aku tuh bisa sukses sebagai content creator. Dan dengan melihat semua ini, akhirnya aku memutuskan untuk membangun sekolah content creator ini. Untuk itu, tips nomor 1, ketika kalian mau bangun sebuah bisnis yang sukses, founder dan bisnisnya itu harus match. Untuk menemukan bisnis yang match dengan foundernya, kalian bisa melakukan sebuah konsep yang namanya Ikigai, yaitu kalian
kalian harus melihat dari 4 sisi. Yang pertama, kalian harus tahu dulu apa yang kalian suka. Kemudian kalian harus tahu apa yang kalian jago. Yang ketiga, apakah ada orang yang mau bayar ketika kalian buat bisnis itu. Dan yang keempat, apakah ada marketnya nggak di dalam sana. Nah, setelah bisnis dan foundernya udah match, yang kedua yang aku lakukan pada saat itu, aku harus menemukan unique selling point di bisnisku. Unique selling point itu adalah apa yang menjadi pembeda antara bisnis kamu dengan bisnis orang lain. Nah, di dalam Cfluencer University ini, kita tuh berbeda dari kebanyakan courses content creator yang ada di Indonesia. Mayoritas mereka hanya menyediakan video yang mereka sudah rekam sebelumnya, yang dimana mereka kumpulkan sampai ratusan video di dalam sebuah website, dan mereka menyuruh orang-orang yang membeli itu untuk belajar sendiri. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya program atau sistem seperti ini itu belum terlalu efisien di Indonesia. Untuk itu kita membangun sebuah sistem yang mirip banget dengan sistem perkuliahan, di mana kita menyediakan rapornya, kita bimbing setiap minggu, bisa konsultasi one on one dan langsung kita menekel atau menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara real. Dengan memiliki konsep yang seperti ini, otomatis kita bisa mendorong konten kreator di kita ini untuk terus konsisten upload, dan hasilnya jauh lebih baik ketimbang orang yang nggak ngupload secara konsisten. Nah, setelah udah menemukan unique selling point kita, berikutnya adalah aku fokus pada produknya. Benar-benar aku bagusin produknya, karena produk is still the king. Orang akan secara otomatis mempromosikan barang atau produk kalian tanpa disuruh ketika produk kalian memang udah bagus banget. Nah, di tahap seperti ini, kita nggak tahu produk ini bagus atau enggak tanpa feedback dari customer kita. Jadi kita setiap sesi, setiap pertemuan kita nanya feedback, apa yang kurang, dan tolong dikritik. Dan kemudian kita improve dari sana. Kita menggunakan konsep feedback loop. Jadi kita feedback, kita perbaiki, kita lakukan hal yang sama lagi. Kita nanya feedback lagi, kita perbaiki lagi, kita melakukan hal yang sama lagi. Jadi setiap saat produk kita akan membaik. Dan yang terakhir, semua ini harus diukur di dalam Net Promoter Score atau NPS. Ini merupakan tingkat kepuasan customer kalian. Nah, di Cfluencer University ini, setiap kali kita nanya rate-nya 1-10, mayoritas menjawab 9-10. Ada beberapa yang menjawab 8-7, tapi 9-10 ini mayoritas di situ. Nah, dengan seperti ini, kita tahu nih bahwa, oh, berarti tingkat kepuasan mereka dalam menggunakan produk kami itu benar-benar tinggi banget. Bahkan, ada di antara mereka yang testimoni kalau mereka sudah mempromosikan produk kami ke teman-teman mereka. Karena mereka udah merasakan benar-benar produk ini bagus banget. Dan bahkan mereka ngomong bahwa harga dan value yang kita berikan itu nggak seimbang. Harganya tuh kemurahan, kata mereka. Harusnya bisa dinaikkan lagi. Nah, dari sini kan kita udah bisa melihat bahwa, oh, berarti bisnis ini tuh udah sehat. Ketika customernya udah puas, dan kita juga secara cash flow juga udah jelas, pengalokasian dananya juga sekarang sangat-sangat wise. Kita benar-benar mau perusahaan yang lean. Jadi perusahaan yang walaupun pegawainya sedikit, tapi semuanya bisa efisien dan memberikan hasil yang terbaik. Nah, semoga dengan apa yang aku sharingkan ini, itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, untuk memastikan bahwa kalian nggak rugi 800 juta ini, pastikan subscribe dulu channel ini.